Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua hari ini? Alhamdulillah ya, kalian semua sehat. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa demi kelancaran kegiatan hari ini. Silakan kepada ketua kelas dipimpin doanya. Amin, amin, Allahumma amin. Ibu harap kalian dapat mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini dengan baik dan semangat ya. Baik, Ibu absen terlebih dahulu ya. Dian Safitri, Hafiz, Ida Afriani, Magnum Septasari, Winda Sanosa. Alhamdulillah ya, kita pada hari ini hadir semua. Baiklah, sebelum kita memasuki materi pada hari ini, Ibu ingin tanya, siapa nih yang masih ingat materi pembelajaran minggu kemarin? Iya, benar. Materi yang kita pelajari minggu kemarin adalah akuntansi sebagai sistem informasi. Nah, materi pada hari ini kita akan membahas mengenai akuntansi, persamaan dasar akuntansi. Baik, sebelum masuk ke materi pada hari ini, Ibu ingin tanya, apakah ada yang sudah mengetahui apa sih persamaan dasar akuntansi itu? Ya, Hafiz, silahkan. Nah, benar apa yang dikatakan Hafiz, bahwa persamaan dasar akuntansi adalah sebuah hubungan antara harta, utang, dan modal dari perusahaan, karena setiap transaksi bisnis mempengaruhi minimal 2 akun perusahaan. Persamaan dasar akuntansi juga merupakan sebuah hal yang fundamental dan merupakan fondasi untuk semua sistem akuntansi. Faktanya, seluruh konsep dan kerangka akuntansi didasarkan pada persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi menyamakan aset perusahaan dengan kewajiban dan ekuitasnya. Persamaan dasar akuntansi ini menunjukkan semua aset perusahaan diperoleh baik pendanaan dari utang ataupun modal. Misalnya saja, jika ketika sebuah perusahaan baru dibangun, aset pertama yang dibeli berasal dari dana yang diterima dari investor ataupun dari pinjaman atau utang. Dengan demikian, semua aset perusahaan yang berasal dari kreditor atau investor disebut kewajiban dan ekuitas. Nah, perusahaan menggunakan hutang biasanya untuk membantu mendanai pengembangan usaha, dan tidak selamanya dana yang tersedia dari pemilik perusahaan mencukupi. Jadi, jika perusahaan berutang, tentu tidak sembarangan. Hutang digunakan sebagai dana tambahan untuk memperkuat sumber daya. Di satu sisi, hutang menambah aset perusahaan. Namun, di sisi lain, perusahaan juga punya beban atau kewajiban untuk membayar atau mengembalikan hutang tersebut. Untuk mengukur performa perusahaan biasanya digunakan rumus dengan formula harta atau aset sama dengan ekuitas pemilik. Baiklah anak-anak, Ibu harap kalian semua pahami dengan baik ya, karena materi pada pertemuan hari ini, yaitu persamaan dasar akuntansi, sangat berpengaruh terhadap materi akuntansi pada pertemuan berikutnya. Sekarang Ibu ingin bertanya, apakah ada yang tahu mengapa formula atau rumus persamaan dasar akuntansi, yaitu harta atau aset sama dengan modal pemilik? Silakan yang ingin bertanya, tunjuk tangan. Nah ya, silakan Ida Afriani. Benar sekali Ida, artinya adalah aset memiliki potensi yang sejajar dengan ekuitas atau modal.
Misalnya begini, ketika sebuah usaha baru dibangun, tentu membutuhkan modal, ya kan? Modal bisa didapatkan dari kekayaan pribadi si pemilik atau bahkan hutang dari pihak ketiga atau investor. Nah, untuk kasus yang seperti ini, modal dan hutang itu bisa disebut sebagai ekuitas atau aset. Kemudian untuk memformulasikan, kita juga bisa menggunakan rumus aset sama dengan utang plus modal. Artinya dari rumus tersebut adalah, coba ibu tunjuk ya. Dian silahkan jawab. Selanjutnya Winda bisa ditambahkan. Oke, satu lagi, Magnum silahkan. Baik, semua jawabannya bagus-bagus ya. Jadi, rumus tersebut itu bisa diartikan sebagai aset yang harus sama dengan jumlah kewajiban dan ekuitas. Kenapa? Utang atau kewajiban posisinya lebih didahulukan dibandingkan modal. Nah, ini karena kewajiban harus dilunasi terlebih dahulu sebelum memenuhi hak perusahaan. Baik, dari tadi ibu terus nih yang bertanya. Sekarang ibu kasih kesempatan kalian untuk bertanya. Apakah ada yang ingin ditanyakan terkait materi yang tadi kita bahas? Silahkan ditanyakan saja. Baik, Dian, apakah ingin bertanya? Oke, jadi pertanyaan Dian itu adalah, apa itu manfaat dari persamaan dasar akuntansi? Benar? Oke, untuk teman-teman yang lain, apakah ada yang bisa membantu menjawab pertanyaan dari teman kalian Dian? Oke, silakan Hafiz, boleh dijawab. Ada lagi? Oke, Winda silakan. Bagus. Semua jawaban bagus ya. Ibu sedikit menambahkan nih, manfaat dari persamaan dasar akuntansi sendiri itu adalah, yang pertama, persamaan dasar akuntansi dapat menjadi sumber catatan yang nantinya akan bisa mempermudah proses pencatatan transaksi keuangan. Persamaan dasar akuntansi membuat informasi mendasar terkait transaksi keuangan yang masuk maupun yang keluar dari rekening perusahaan, sehingga nantinya mempermudah proses pembuatan laporan keuangan. Yang kedua, sebagai sarana untuk memeriksa besarnya saldo yang masuk maupun yang keluar dari rekening perusahaan. Persamaan dasar berbeda dengan laporan keuangan yang menyediakan laporan terperinci. Persamaan dasar akuntansi menyediakan transaksi keuangan secara garis besar. Dan yang ketiga yaitu sebagai sarana koreksi ketepatan secara antara saldo dari sisi aktiva maupun sisi pasifa. Perhitungan saldo pada kedua belah pihak. Tabel persamaan dasar akuntansi nantinya menyisakan angka yang seimbang atau balance jika semua transaksi telah dilaporkan dengan sebaik mungkin. Nah, sekarang kita membahas mengenai contoh dari persamaan dasar akuntansi ya. Seperti ini. Contohnya, Gus adalah seorang pengusaha yang ingin memulai sebuah perusahaan yang menjual alat-alat musik. Setelah menabung selama setahun, Gus memutuskan untuk secara resmi memulai bisnisnya. Dia membentuk Guitar Inc. Dan menginvestasikan dananya sebesar 100 juta kepada perusahaan barunya. Nah, transaksi bisnis ini mengaitkan kas perusahaan dan meningkatkan ekuitas dengan jumlah yang sama. Nah, contoh dari persamaan dasar akuntansi
itu dapat dibuat seperti ini. Aset yaitu komponennya adalah kas sebesar 100 juta bertambah di bagian debit, dan ekuitas dengan komponen modal sebesar 100 juta bertambah di bagian kredit. Baiklah, contoh berikutnya yaitu setelah pembukaan perusahaan, Guitar Inc. perlu membeli beberapa persediaan gitar yang kemudian akan dijual kembali dengan total 80 juta. Nah, dalam hal ini Guitar Inc. menggunakan uang tunai untuk membeli aset yang berupa persediaan tersebut, sehingga kas akan menurun dan persediaan akan meningkat. Dalam hal ini, contoh persamaan dasar akuntansi yang akan dibuat seperti aset yaitu persediaan sebesar 80 juta bertambah di posisi debit, dan aset komponen kas berkurang sebesar 80 juta di kredit. Nah, bagaimana semuanya? Sudah paham belum? Apa ada yang masih ingin ditanyakan untuk contoh transaksi tersebut? Iya, Dian? Jadi, kenapa di aset itu berkurang 20 juta dan persediaan itu bertambah 80 juta? Itu karena kita kan komponen aset itu harus setiap transaksi harus balance. Jadi, jika komponen aset ada yang bertambah, maka komponen aset berikutnya ada yang berkurang, seperti itu. Kemudian contoh berikutnya, setelah 6 bulan Guitar Inc. berkembang pesat dan perlu mencari tempat bisnis baru. Tuan Gus memutuskan bahwa hal itu paling masuk akal untuk Guitar Inc. untuk membeli sebuah gedung baru. Karena Guitar Inc. tidak memiliki uang tunai sebesar 500 juta untuk membayar gedung, perusahaan harus mengambil pinjaman. Guitar Inc. membeli gedung seharga 500 juta dengan membayar 10 juta dengan uang tunai dan meminjam kepada bank sebesar sisanya, yaitu 490 juta. Nah, ada yang ingin mencoba menganalisis transaksi tersebut? Salah tidak apa-apa ya, namanya juga belajar. Nanti ibu akan bantu koreksi kalau kalian salah. Boleh, silahkan Magnum, silahkan dijawab. Ya, benar, bagus sekali Magnum. Transaksi bisnis tersebut ini menurunkan kas sebesar 10 juta dan meningkatkan aset berupa gedung sebesar 500 juta dan meningkatkan kewajiban atau utang sebesar 490 juta, sehingga kas bertambah, komponen aset kas yaitu berkurang 10 juta di kredit, komponen aset gedung sebesar 500 juta bertambah di debit, dan kewajiban atau utang bertambah sebesar 490 juta di kredit. Baiklah, kita cukupkan dulu kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum menutup kegiatan pembelajaran, siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari apa yang telah kita pelajari hari ini? Ya, silakan Hafiz. Ya, bagus sekali ya Hafiz ya. Ibu sedikit menambahkan bahwa persamaan dasar akuntansi ini adalah sebuah hubungan antara komponen harta, utang, dan modal dari perusahaan, karena setiap transaksi bisnis mempengaruhi minimal 2 akun perusahaan dan menurut pondasi dan merupakan pondasi untuk semua sistem akuntansi.
Nah, Ibu sudah menyiapkan soal berupa transaksi untuk kalian analisis dan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya ya. Soalnya Ibu sudah berikan pada ketua kelas kalian. Nanti mohon kepada ketua kelas untuk soalnya tadi dibagi ke teman-teman ya. Ibu harap kalian dapat mengerjakan tugas tersebut dengan baik dan jujur ya tentunya. Baiklah, sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa ya. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doanya. Amin. Baiklah, terima kasih semuanya. Ibu akhiri kegiatan pembelajaran hari ini dan Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya semuanya.